Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Saputra, merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori respon butir, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara menganalisis butir soal pada res model dengan menggunakan aplikasi Quest. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menganalisis butir soal dengan menggunakan Quest. Yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi Quest sudah terinstal pada laptop yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memiliki jawaban responden dalam bentuk notepad. Dan kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki file sintaks atau langkah-langkah yang akan merunning Quest tersebut pada aplikasi Quest yang akan kita gunakan. Nah, ketiga file ini harus kita jadikan dalam bentuk satu folder. Di sini saya memiliki satu folder, dan saya namai dengan percobaan Quest. Nah, pada folder yang saya miliki, ini memiliki 3 file. Yang pertama ada sintaksnya, kemudian yang kedua ada jawaban responden, dan ini sudah dalam bentuk notepad, dan kemudian yang ketiga itu ada aplikasi Quest. Oke, yang pertama kita buka. Nah, ini merupakan jawaban dari responden. Terlihat bahwa responden kita ada sejumlah 40 responden. Nah, dan untuk responden ini boleh kita gunakan nama peserta didik ataupun kita boleh menggunakan NIM dan lain-lain. Dan kemudian kita memiliki jumlah item soal sebanyak 40 buah. Kemudian selanjutnya kita buka sintaksnya. Nah, ini merupakan sintaksnya, nanti yang akan kita running ke aplikasi Quest-nya. Nah, sekarang kita lihat untuk title-nya, untuk judulnya. Di sini untuk meningkatkan HOTS. Kenapa saya pilih ini? Karena ini merupakan salah satu variabel terikat untuk tesis saya nantinya. Jadi untuk meningkatkan HOTS, makanya di sini saya buat untuk meningkatkan HOTS sebagai title-nya. Dengan menggunakan Quest. Jadi kalau seandainya teman-teman misalnya untuk meningkatkan pemahaman konsep, berarti jadi diubah di sini untuk title-nya untuk meningkatkan pemahaman konsep. Nah, kemudian data filenya ini merupakan percobaan. Kenapa percobaan? Karena file saya jadikan tadi namai dengan file percobaan. Sudah jelas di sini juga percobaan. Nah, kemudian jangan lupa membuat .txt. Karena apa? Karena file percobaan pada jawaban responden saya menggunakan txt, maka harus disamakan dengan sintaksnya berarti .txt. Kemudian ada kode. Di sini ada 0, ini. Ada 0, A, B, C, D, E, dan ada 9. 0 ini maksudnya di sini adalah bagi peserta didik yang salah dalam menjawab butir soal. Kemudian A ini merupakan peserta didik yang menjawab A, kemudian B peserta didik yang menjawab B, dan begitu juga seterusnya sampai E. Dan kemudian yang 9 ini adalah peserta didik yang tidak menjawab butir soal. Kemudian untuk format ID-nya, ini ada 1 sampai 13. 1 sampai 13 di sini maksudnya adalah kita mulai dari kolom 1. Jadi kita buat kursor kita sebelum huruf R ini tentang responden ini. Jadi di sini line 1 kolom 1. Karena kita untuk respondennya, jadi kita buat di sini sampai kolom 13. Di sini juga muncul kolom 13, makanya di sini ID-nya 1 sampai 13. Kemudian untuk item soalnya atau butir soalnya, di sini karena di sini huruf A-nya berarti kita buatkan kursor kita sebelum huruf A. Langsung di sini dimulai dengan kolom 14, maka di sini juga berubah menjadi 14. Kemudian E, kita buat kursor kita sebelum huruf E. Ini adalah berubah menjadi kolomnya menjadi 53, maka di sini kita buat juga 14 sampai 53. Kemudian untuk kuncinya, ini merupakan kunci jawaban, karena jumlah item soal kita sebanyak 40, berarti otomatis kunci jawabannya juga 40.
Jadi di sini dimulai dari huruf E sampai seterusnya nomor 40 itu jawabannya juga A. Kemudian ada set white, ini merupakan ukuran kertas, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian untuk estimate-nya, di sini ada show, yang pertama ada percobaan. Nah, karena file kita judulnya percobaan, maka kita buat di sini juga percobaan. Tapi kalau seandainya filenya teman-teman itu misalnya post atau pretest dan lain-lainnya, berarti dibuat sesuai dengan judul file yang kita gunakan. Nah, dan untuk sh.out, kemudian di sini untuk show itemnya juga ada it.out, ada ca.out, kemudian ada sc.out, dan ada juga tn.out. Ini tidak perlu dihapus dan tidak perlu diubah. Jadi yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang judul file kita. Jadi untuk sh.out dan sampai ke tn.out ini merupakan output dari program quest itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita rubah, jadi otomatis nanti hasil dari atau output dari program questnya nanti tidak akan terbaca. Kemudian quit ini adalah untuk keluar. Nah, untuk merunning dari aplikasi Quest tersebut, jadi untuk memudahkan kita supaya kita tidak mengetik ulang, ini kita copy paste saja. Dan setelah kita copy kemudian kita pastikan, Ctrl C. Selanjutnya kita buka aplikasi Quest. Nah, di sini kita buat kursor kita pada bagian akhir. Nah, di sini setelah kursor kita taruh di sana, baru kita copy paste, Ctrl V. Oke, dan baru kita tekan Enter, maka akan muncul output dari program questnya. Di sini ada percobaan CA. Percobaan itu judul file tadi, ada CA, kemudian ada IT, ada SC, ada SH, dan ada TN. Nah, kalau seandainya tadi kita ubah, misalnya ca.out-nya kita hilangkan, maka nanti outputnya tidak akan muncul. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita akan membuka terlebih dahulu untuk output yang berakhiran SH. Nah, untuk output yang berakhiran SH ini sendiri merupakan output secara keseluruhan. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk subjek penelitian kita itu terdiri dari 40 responden atau 40 peserta didik. Kemudian untuk jumlah item kita itu ada 40 butir soal. Nah, kemudian kalau seandainya kita scroll ke bawah, itu juga kita nanti akan menemukan summary of item estimate. Oke, ini dia. Summary of item estimate. Nah, di sini terlihat bahwa untuk rata-ratanya itu adalah 0,0. Kenapa bisa 0,0? Karena datanya atau sudah distandarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk standar defisiasinya 0,86, begitu juga dengan seterusnya. Dan untuk reliability estimate-nya itu adalah 0,81. Nah, untuk angka 0,81 ini artinya bahwa reliabilitas atau konsistensi item yang kita miliki itu cukup baik, sehingga masih bisa kita kategorikan, bisa kita gunakan untuk data penelitian. Nah, kemudian untuk fit statistiknya itu sendiri, ada in-fit mean square-nya, ada out-fit mean square-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini angkanya berapa rata-ratanya, dan berapa standar defisiasinya. Kemudian kalau seandainya kita scroll lagi ke bawah, nanti kita akan menemukan yang namanya summary of case. Nah, ini untuk summary of case. Nah, untuk summary of case ini sendiri di sini terlihat bahwa untuk rata-ratanya adalah 0,64. Artinya bahwa tingkat kemampuan subjek yang kita miliki itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kesulitan soal. Kemudian untuk in-fit mean square-nya, kemudian out-fit mean square-nya juga teman-teman bisa lihat di sini angkanya berapa rata-rata dan standar defisiasinya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan peta konsepnya antara subjek dengan itemnya. Di sebelah kiri ini merupakan subjek dari penelitian kita, kemudian di sebelah kanan ini merupakan jumlah item atau butir soal yang kita miliki. Nah, di sini terlihat bahwa subjek yang berada di sebelah kiri lebih tinggi posisinya dibandingkan item soalnya. Berarti tingkat atau rata-rata kemampuan subjek yang kita miliki ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kesulitan soalnya, begitu.
Nah, untuk tingkat kesulitan soal, untuk item butir soal ini sendiri, semakin tinggi posisinya, maka tingkat kesulitan soalnya juga semakin tinggi atau sulit. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika item soal berada pada posisi yang paling rendah, maka tingkat kesulitan soalnya juga tergolong rendah. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini untuk soal nomor 1, item soal nomor 1, itu merupakan berada pada tingkat soal yang paling tinggi. Berarti tingkat kesulitan soalnya di sini adalah yang paling sulit. Kemudian untuk yang paling rendah itu berada pada soal nomor 13 dan 23. Nah, untuk soal nomor 13 dan 23 ini merupakan soal yang tingkat kesulitannya boleh dibilang tergolong rendah begitu. Selanjutnya, kalau seandainya kita scroll ke bawah lagi, nanti kita akan menemukan item fit. Nah, item fit ini nanti akan dibatasi dengan garis-garis putus. Nah, kemudian item soal kita yang paling bagus itu berada pada di dalam garis putus ini. Ini berada angkanya berada pada di antara minus 0,8 sampai plus 1,3. Jadi item soal yang baik itu berada pada garis pembatas ini dan tidak melampaui garis putus-putus ini. Kalau seandainya kita scroll lagi ke bawah, ternyata ada item soal yang berada di luar dari garis putus-putus. Coba kita lihat, ini berada, ini merupakan item soal nomor 20, kemudian item soal nomor nomor 32. Artinya bahwa untuk item soal nomor 20 dan 32 itu tidak fit. Berarti tidak bisa kita gunakan untuk menggunakan data penelitian. Nah, ini merupakan output dari SH. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membaca output yang lain. Selanjutnya kita akan mencoba melihat output dari file yang berakhiran IT. Oke, kita buka dulu. Nah, untuk output yang berakhiran IT ini merupakan menunjukkan parameter item. Istilahnya menunjukkan parameter soal yang akan kita gunakan, yang telah kita gunakan begitu. Di sini kita misalkan item nomor 1, skornya itu 9, dari skor maksimal itu 40. Artinya bahwa yang menjawab benar untuk soal nomor 1 itu ialah hanya 9 orang dari 40. Dari 40 butir soal. Kemudian untuk tingkat kesulitannya sendiri atau tingkat kesulitan soalnya itu sendiri itu berada di sini, dapat kita lihat teman-teman di sini. Angkanya cukup tinggi, 1,96. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk tingkat soal yang paling tinggi atau tingkat kesulitan soalnya yang paling tinggi itu, yang paling sulit ialah soal nomor 1. Coba mungkin kita scroll ke bawah. Tadi kita dapatkan bahwa untuk soal nomor 13 dan 23 merupakan tingkat soal yang tergolong rendah untuk tingkat kesulitannya. Item soal nomor 13. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk skornya itu adalah 37, dari skor maksimal adalah skor maksimalnya 40. Jadi artinya bahwa sebanyak 37 menjawab benar dari 40 soal begitu, 40 skor maksimal. Kemudian kalau seandainya kita lihat tingkat kesulitannya itu sangat rendah sekali, berkisar antara minus 2,02. Kemudian juga coba kita cek untuk soal nomor 20. Nah, hal yang sama juga, dari skor maksimal 40 bisa dijawab sebanyak 21 dengan tingkat kesulitan soal itu yaitu 0,50. Dan begitu juga seterusnya kalau seandainya kita ingin melihat tingkat kesulitan soal pada item soal nomor 1 sampai 40. Ini merupakan untuk output dari yang file yang berakhiran IT, yaitu menunjukkan parameter item. Selanjutnya kita akan membuka output quest dari file percobaan yang berakhiran CA. Oke, di sini sudah kelihatan. Nah, kalau seandainya tadi yang berakhiran IT itu untuk menunjukkan parameter item, berbeda di sini untuk CA. Nah, jadi untuk akhiran CA ini outputnya untuk menunjukkan subjek dari penelitian atau data yang kita peroleh.
atau dari respondennya begitu. Nah, di sini kelihatan bahwa responden pertama, orang pertama itu bisa menjawab 21 soal dari 40 soal yang telah diberikan. Kemudian untuk estimate-nya atau tingkat kesukarannya itu berada pada 0,13. Kemudian juga misalnya untuk responden nomor 2 atau peserta didik yang kedua itu bisa menjawab 27 butir soal dari 40 butir soal yang telah dikerjakan. Begitu juga sampai seterusnya sampai 40 responden. Artinya bahwa di sini untuk nilai mentah tadi itu sudah kita kalibrasikan di sini. Sehingga untuk parameter item dan subjeknya jadinya sama. Sehingga kita bisa membandingkan tingkat kesulitan item dibandingkan dengan subjek itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari aplikasi Quest. Selanjutnya kita akan mencoba membuka output dari file yang berakhiran tn. Di sini ada percobaan tn. Oke, kita besarkan dulu. Dan untuk output yang berakhiran tn ini merupakan istilahnya untuk outputnya ini menunjukkan output dari pendekatan klasik maupun pendekatan modern. Nah, kalau seandainya dari pendekatan modern, jadi kita bisa melihat dari invit MNS key-nya, dan discrimination-nya. Ini untuk kalau seandainya kita ingin melihat dari pendekatan modernnya. Kemudian kalau seandainya kita ingin melihat dari pendekatan klasik, maka kita bisa melihat poin dari biserialnya dan presentasinya. Dari sininya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk item soal nomor 1. Di sini ada seperti yang kategorinya ada 0, A, B, C, D, E, dan 9. Seperti biasa, yang setelah dijelaskan sebelumnya, 0 itu merupakan yang menjawab salah. Kemudian yang A ini yang menjawab A, B juga begitu, C, D, E, kemudian yang 9 ini yang tidak menjawab. Nah, untuk item nomor 1, ini untuk kunci jawabannya itu adalah E, di mana untuk yang nomor 1 ini yang berhasil menjawab hanya 9 peserta didik atau 9 responden. Selebihnya tidak menjawab benar begitu. Jadi dari 40 banyaknya responden yang betul untuk menjawab soal nomor 1 hanya 9 dengan presentasi 2,5. Kemudian untuk biserialnya itu 0,37 dan untuk p-value-nya itu adalah 0,10 dan diperoleh rata-ratanya adalah 1,14. Jadi bisa dikategorikan untuk soal nomor 1 ini belum berhasil dijawab oleh responden karena hanya baru bisa menjawab 9 orang dari 40. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk soal nomor 2, di sini dilihat bahwa kunci jawabannya adalah B. Di sini dikatakan bahwa untuk skornya 26. Jadi sebanyak 26 responden berhasil menjawab dari 40 responden. Kemudian memiliki persentase 65, tergolong cukup baik. Kemudian untuk biserialnya 0,18, kemudian p-value-nya adalah 0,13 dan untuk rata-ratanya adalah 0,73. Dan begitu juga dengan seterusnya kita bisa melihat jumlah item soal nomor 1 sampai item soal nomor 40. Nah, beginilah cara untuk membaca output yang berakhiran TN, di mana menunjukkan output dari pendekatan klasik maupun pendekatan modern. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Inilah cara membaca output software dari Quest. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.